Waduh, ada apa ini? Jelang lawan Australia, Patrick Kluivert tiba-tiba singgung Shin Tae-yong. Kira-kira ada apa ya? Wah, benar-benar di luar dugaan. Ultimatum keras Prabowo ke skuad Garuda. Apakah timnas Indonesia harus lolos Piala Dunia 2026? Begin info menariknya. Akhirnya sang kapten bicara. Jay Itzes ungkap perbedaan besar dilatih Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Baru saja gabung. Jay Itzes langsung buat pesan keras ke pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian keheranan saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ultimatum Prabowo ke skuad Garuda. Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum tegas kepada timnas Indonesia, Garuda harus lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan saat meresmikan pembangunan dan renovasi 17 stadion di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Senin 17 Maret. Dengan penuh keyakinan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya berkomitmen penuh dalam mendukung perkembangan sepak bola nasional. Saya komit. Saya dukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita, ujar Prabowo dengan penuh optimisme. Pernyataan ini sontak menjadi perhatian banyak pihak, terutama di tengah perjuangan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucapan Prabowo ini tak sekadar harapan, tetapi juga bentuk ultimatum bagi skuad Garuda dan PSSI. Artinya timnas Indonesia tidak bisa lagi hanya sekadar menjadi peserta kualifikasi lolos ke putaran final Piala Dunia adalah harga mati. Apresiasi Prabowo terhadap PSSI memang tinggi, terutama atas upaya membentuk tim nasional yang semakin tangguh. Namun di balik pujian tersebut ada tuntutan besar yang harus dipenuhi. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia kini memiliki 4 pemain naturalisasi berkualitas seperti Emil Audero, Joey Pelupeschi, Dan James, dan Ole Romeni yang diharapkan bisa menjadi pembeda di pertandingan-pertandingan penting. Prabowo menekankan bahwa lolos ke Piala Dunia bukan hanya soal kekayaan negara atau fasilitas mewah. Ia mencontohkan negara-negara di Afrika yang sukses melaju ke Piala Dunia meskipun fasilitas mereka jauh lebih sederhana dibandingkan Indonesia. Mereka nggak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita. Tapi semangat mereka tak mau kalah, ujar Prabowo. Ini adalah pesan bahwa mental juara dan determinasi tinggi lebih penting daripada sekadar infrastruktur megah. Saat ini timnas Indonesia masih berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga krusial menanti mereka yaitu melawan Australia 20 Maret di Stadion Allianz Sydney dan menghadapi Bahrain 25 Maret di Gelora Bung Karno. Kemenangan di kedua laga ini bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Namun di tengah ekspektasi tinggi, apakah Patrick Kluivert bisa membuktikan bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia? Ataukah tekanan ini justru menjadi bumerang bagi timnas Garuda? Bagaimana menurut kalian? Apakah ultimatum Prabowo ini bisa menjadi dorongan positif bagi timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jay Itzes ungkap perbedaan besar dilatih Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes secara terang-terangan mengungkapkan perbedaan besar antara dilatih oleh Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Perbedaan mencolok yang ia soroti bukan hanya gaya kepelatihan, tetapi juga nama besar sang pelatih serta staf yang dimiliki saat ini. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025 menggantikan Shin Tae-yong.
Debutnya bersama skuad Garuda akan berlangsung dalam laga penting melawan Australia di Sydney pada Kamis 20 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tugas berat telah menanti Kluivert, yakni membawa Indonesia melangkah ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dalam konferensi pers yang digelar sehari sebelum pertandingan, Jay Itzes ditanya mengenai perbedaan antara Kluivert dan Shin Tae-yong. Bek Venezia yang telah menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak 2023 ini mengakui adanya perbedaan besar di antara kedua pelatih. Tentu saja itu sangat berbeda. Pelatih dalam kurung Shin Tae-yong telah bersama kami selama 5 tahun dan saya bersamanya lebih dari 1 tahun. Namun sekarang kami memiliki pelatih dan staf yang namanya sangat besar di dunia sepak bola, ujar Itzes. Itzes menegaskan bahwa Patrick Kluivert bukan hanya sosok pelatih biasa. Legenda sepak bola Belanda ini memiliki karier cemerlang di Eropa, baik sebagai pemain maupun pelatih. Staf kepelatihannya pun dihuni oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di level tertinggi sepak bola dunia. Saya mengenal Shin Tae-yong dengan cukup baik dan kami telah melalui banyak hal bersama. Tapi sekarang dengan staf baru dan nama besar Patrick Kluivert, tentu ada banyak perubahan. Namun perubahan ini bisa menjadi hal yang baik, bisa menjadi tantangan baru bagi tim, tambah Itzes. Meski ada banyak perubahan, Itzes tetap optimistis dengan kesiapan timnas Indonesia menghadapi Australia. Ia menekankan bahwa tim tetap solid meskipun ada beberapa pemain baru yang bergabung. Kami siap menghadapi laga besok. Dengan staf yang baru dan beberapa pemain baru, kami tetap fokus dan berusaha memberikan yang terbaik di lapangan, ujar sang kapten. Selain pergantian pelatih, timnas Indonesia juga kedatangan 4 pemain baru yang siap memberikan warna baru bagi skuad Garuda. Mereka adalah Emil Alderweireld, Joy Pelupessy, Dean James, dan Ole Romanyi. Perubahan besar di tubuh timnas Indonesia ini tentu mengundang banyak perhatian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Patrick Kluivert akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert singgung Shin Tae-yong. Benar-benar di luar dugaan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, secara terbuka menyebut nama Shin Tae-yong dalam konferensi pers utama jelang laga melawan Australia. Tidak hanya itu, ia juga secara terang-terangan mengeluhkan waktu persiapan yang sangat singkat, yakni hanya 2 hari. Pernyataan ini tentu mengundang banyak pertanyaan, mengingat Kluivert telah mengetahui kondisi ini sejak awal, namun tetap menerima pinangan timnas Indonesia. Laga melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium menjadi tantangan besar bagi Kluivert. Ekspektasi tinggi dari para penggemar sepak bola Indonesia mengiringi kiprahnya, terlebih setelah 4 pemain naturalisasi top baru bergabung untuk memperkuat skuad Garuda. Nama-nama seperti Ole Romanyi, Emil Alderweireld, Dean James, dan Joy Pelupessy diharapkan bisa membawa perubahan besar dalam tim. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya memahami besarnya harapan publik. Namun ia juga menyoroti perbedaan kondisi dengan era Shin Tae-yong yang memiliki waktu 5 tahun untuk membangun tim, sementara ia hanya memiliki 2 hari untuk melakukan persiapan. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan menjadikan ini sebagai alasan. Apakah saya bisa? Saya tentu saja akan mencoba yang terbaik, ujar Kluivert. Pelatih sebelumnya Shin Tae-yong telah bekerja dengan sangat baik selama 5 tahun di sini. Dia sangat dihormati di Indonesia dan saya pun menghargainya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kluivert mengakui kontribusi Shin Tae-yong dalam membangun timnas Indonesia, meski kini ia menghadapi tantangan yang berbeda. Kurangnya waktu persiapan menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa Kluivert tetap menerima tawaran ini jika ia tahu akan menghadapi situasi sulit. Apakah ia yakin bisa membawa perubahan instan dalam waktu yang sangat singkat? Pertanyaan ini semakin mencuat seiring dengan tuntutan kemenangan yang datang dari sebagian besar fans timnas Indonesia. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi baru, banyak yang berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan mampu mengimbangi permainan Australia.
Kualitas individu para pemain ini diharapkan dapat memberikan dampak besar di lapangan. Kluivert sendiri menyatakan bahwa meskipun persiapan sangat minim, ia dan timnya tetap akan memberikan yang terbaik. Kami hanya memiliki 2 hari latihan. Para pemain datang cukup terlambat, tetapi ini bukan alasan. Yang paling penting adalah kami siap, tambah Kluivert dengan penuh keyakinan. Ia juga menegaskan bahwa ekspektasi tinggi adalah bagian dari sepak bola dan ia siap menghadapi tantangan tersebut. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah Kluivert mampu membawa timnas Indonesia tampil impresif melawan Australia meskipun dengan persiapan yang minim? Ataukah kondisi ini justru menjadi kendala besar bagi skuad Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jelang lawan Australia, Inter Milan kirim mata-mata. Jelang laga krusial melawan Australia, muncul kabar mengejutkan bahwa Jay Itzes sedang dipantau serius oleh klub raksasa Italia, Inter Milan. Menurut jurnalis Nicolo Sciarra, Inter bahkan telah mengirimkan mata-mata mereka langsung ke stadion untuk menyaksikan penampilannya. Ini bukan sekadar rumor biasa, karena klub-klub besar lainnya seperti Atalanta, Napoli, Milan, hingga Juventus juga tertarik merekrutnya. Namun, jika benar Inter Milan yang berhasil menggait Itzes, kariernya bisa melesat ke level yang lebih tinggi. Sebagai bek utama timnas Indonesia dan kapten Venezia, Jay Itzes sudah membuktikan kemampuannya di kompetisi elite seperti Serie A. Liga Italia dikenal sebagai tempat terbaik untuk mengasah kualitas seorang bek, dan Inter Milan adalah salah satu klub yang paling ideal untuk perkembangan Itzes. Jika kepindahan ini terwujud, ia akan bermain untuk tim yang dalam 4 tahun terakhir telah memenangkan 2 gelar Serie A dan tampil konsisten di Liga Champions. Ini akan menjadi lonjakan besar dalam kariernya yang masih berusia 24 tahun. Menariknya, sistem permainan Inter di bawah Simone Inzaghi sangat cocok dengan gaya bermain Itzes. Inter menggunakan formasi 3 back, sistem yang juga diterapkan di Venezia. Dengan fleksibilitasnya yang bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang, Itzes akan lebih mudah beradaptasi. Persaingan di Inter memang ketat, tetapi jadwal padat yang mereka jalani akan memberi peluang bagi Itzes untuk menunjukkan kemampuannya. Bermain di Inter juga berarti Itzes bisa belajar langsung dari back-back top dunia. Di skuad Nerazzurri ada nama-nama seperti Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, dan Francesco Acerbi yang masing-masing memiliki keunggulan unik. Itzes yang sudah dikenal mampu menjinakkan striker top seperti Romelu Lukaku dan Dusan Vlahovic bisa semakin berkembang jika dilatih bersama para back kelas dunia tersebut. Bagi timnas Indonesia, ketertarikan Inter Milan terhadap Itzes adalah kabar baik. Jika Itzes benar-benar bergabung dengan raksasa Serie A, pengalamannya bermain di level tertinggi akan berdampak langsung pada kualitas pertahanan skuad Garuda. Saat ini, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga berat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Itzes tampil apik, bukan tak mungkin ketertarikan Inter akan semakin kuat dan kepindahannya semakin dekat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jay Itzes sebaiknya menerima tawaran Inter Milan demi kariernya, atau tetap bertahan di Venezia untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jay Itzes yakin timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jay Itzes menunjukkan optimisme tinggi bahwa timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Australia, kapten tim Garuda ini menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya akan berjuang habis-habisan demi mengukir sejarah bagi sepak bola Indonesia. Menurutnya, semua pemain telah bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, termasuk dalam laga krusial melawan Australia. Itzes juga menekankan bahwa ia tidak merasa terbebani dengan ekspektasi besar dari 280 juta penduduk Indonesia. Justru dukungan luar biasa dari para supporter menjadi motivasi tambahan baginya. Ia percaya bahwa jika timnas Indonesia tetap fokus dan terus berusaha, impian tampil di Piala Dunia bisa terwujud.
Keyakinannya ini tentu menjadi suntikan semangat bagi skuad Garuda yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup C. Laga melawan Australia yang akan digelar di Sydney Football Stadium menjadi ujian berat bagi Indonesia. Tim tuan rumah saat ini berada di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia. Jika berhasil mencuri poin dari Australia, peluang Garuda untuk lolos ke putaran berikutnya akan semakin besar. Dengan hanya 2 tim teratas yang mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia, setiap pertandingan menjadi sangat krusial bagi Indonesia. Selain faktor teknis, mentalitas dan kepercayaan diri juga akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia. Jay Itzes sebagai kapten memiliki peran penting dalam menjaga semangat juang tim. Ia sudah membuktikan kepemimpinannya di klubnya, Venezia, dan kini membawa pengalamannya ke level internasional. Jika para pemain bisa menjaga fokus dan bermain dengan disiplin, bukan tidak mungkin kejutan besar akan terjadi di kualifikasi Piala Dunia ini. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, optimisme Jay Itzes tentu menjadi angin segar. Setelah sekian lama menanti, apakah tahun ini akan menjadi momen di mana Indonesia akhirnya melangkah ke panggung terbesar sepak bola dunia? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu melanjutkan perjuangan dan menembus Piala Dunia 2026? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Respon mengejutkan mantan kiper timnas Belanda yang lihat rekannya bela timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia sedang mengalami transformasi besar dengan masuknya banyak pemain naturalisasi berbakat dari Eropa, khususnya dari Belanda. Hal ini pun menarik perhatian mantan kiper timnas Belanda U20 dan U21, Sonny Stevens. Ia memberikan tanggapan mengejutkan setelah melihat beberapa mantan rekan setimnya kini memilih membela timnas Indonesia. Sonny Stevens, yang saat ini bermain untuk Dewa United di Liga 1 Indonesia. Sebelumnya pernah satu tim dengan beberapa pemain naturalisasi Indonesia, seperti Ragnar Oratmangoen di Cambuur, Rafael Struijk di ADO Den Haag, dan Nathan Chu Aon di Excelsior. Kini mereka telah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan siap membantu Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbal Primeur, Stevens mengungkapkan bahwa ia merasa situasi ini cukup unik dan menarik. Saya bermain dengan Oratmangoen di Cambuur, dengan Struijk di ADO Den Haag, dan dengan Chu Aon di Excelsior. Itu lucu karena mereka semua sekarang bergerak ke arah sini dalam kurung Indonesia. Dan semua itu memungkinkan, tentu saja, ujar Stevens. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya masih menjalin komunikasi dengan beberapa rekannya, terutama dengan Oratmangoen. Menurutnya, keputusan mereka untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah langkah yang fantastis, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola. Tidak hanya itu, Stevens juga menyoroti kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda itu merupakan sosok besar dalam dunia sepak bola dan bisa membawa dampak positif bagi Indonesia. Saya pikir respons terhadap penunjukannya sangat positif. Kluivert adalah nama yang sangat besar dalam sepak bola. Orang-orang di sini melihat bahwa sepak bola Indonesia ingin membuat progres dan benar-benar sedang melakukannya, kata Stevens. Stevens juga mengungkapkan bahwa Kluivert sempat mengunjungi markas Dewa United baru-baru ini, tetapi ia tidak sempat berbincang langsung karena sedang menjalani sesi latihan di gym. Namun ia percaya bahwa kehadiran Kluivert akan membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Fenomena naturalisasi ini memang menuai banyak reaksi, baik dari dalam maupun luar negeri. Ada yang melihatnya sebagai strategi cerdas untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, sementara ada pula yang mempertanyakan apakah ini adalah jalan terbaik untuk membangun sepak bola nasional. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Apakah dengan masuknya pemain naturalisasi ini, timnas Indonesia bisa benar-benar bersaing di level tertinggi dan lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia pakai jersey kebesaran untuk lawan Australia. Kabar baik datang untuk para pecinta timnas Indonesia.
Dalam pertandingan melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025, skuad Garuda akhirnya kembali mengenakan seragam kebesaran mereka, merah putih. Ini menjadi momen istimewa karena setelah 3 tahun absen, Timnas Indonesia akhirnya bisa kembali mengenakan kombinasi warna yang identik dengan semangat juang dan nasionalisme bangsa. Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi para pemain dan supporter yang telah lama menantikan kembalinya seragam ikonik tersebut. Kepastian ini diumumkan langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, setelah Match Coordination Meeting dalam kurung MCM yang digelar pada Selasa 18 Maret 2025. Dalam pernyataannya, Sumarji menegaskan bahwa pemakaian seragam merah putih bukan hanya sekadar pilihan desain, tetapi juga bentuk kebanggaan terhadap identitas nasional. Kita harus percaya bendera kita itu merah putih. Itu jiwa nasionalisme kita dan sesuai dengan warna jersey kita, ujar Sumarji. Keputusan ini sekaligus menepis anggapan bahwa jersey putih lebih membawa keberuntungan bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya beredar spekulasi bahwa pemilihan warna seragam didasarkan pada faktor keberuntungan. Namun Sumarji menegaskan bahwa yang terpenting adalah semangat dan perjuangan di lapangan. Mudah-mudahan karena kita percaya kekuatan warna bendera kita, semoga kita bisa ambil poin malam ini, tambahnya dengan optimisme tinggi. Bagi Timnas Indonesia, ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2022 mereka kembali memakai kombinasi merah putih. Terakhir kali skuad Garuda mengenakan setelan ini adalah dalam kemenangan 2-1 atas Curaçao pada FIFA Matchday 27 September 2022. Sejak saat itu Indonesia selalu mengenakan kombinasi warna seragam yang sama untuk atasan dan celana seperti merah-merah, putih-putih, atau bahkan hitam-hitam. Kembalinya seragam merah putih juga menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai nasionalisme dalam setiap pertandingan. Banyak yang sempat menduga bahwa FIFA memiliki regulasi yang membatasi tim di luar 100 besar dunia untuk menggunakan kombinasi warna atasan dan bawahan yang berbeda. Namun, hal tersebut tidak memiliki dasar yang valid. Faktanya, aturan FIFA hanya mengharuskan kontras warna yang jelas antara seragam, kandang, dan tandang tanpa ada batasan terkait peringkat tim. Kini dengan mengenakan seragam kebesaran merah putih, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih percaya diri dan penuh semangat saat menghadapi Australia. Perubahan ini bukan sekadar soal warna, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan dan tekad untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah kembalinya seragam merah putih bisa membawa keberuntungan dan kemenangan bagi Timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan terus dukung Garuda untuk terbang lebih tinggi. Baru gabung Emil Audero hingga Ole Romani dapat pesan dari Jay Itzes. Jay Itzes kembali menunjukkan kepemimpinannya sebagai kapten Timnas Indonesia. Dengan penuh semangat, pemain Venezia tersebut memberikan pesan mengejutkan kepada 4 pemain naturalisasi baru yang baru saja bergabung dengan skuad Garuda. Ole Romani, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes kini menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan berpeluang melakukan debut mereka dalam laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025. Dalam konferensi pers terbaru, Jay Itzes tidak hanya menyambut kehadiran keempat pemain baru ini, tetapi juga menegaskan pentingnya bermain dengan sepenuh hati untuk merah putih. Pesan saya adalah ketika pemain baru datang, meskipun kami berasal dari belahan dunia yang berbeda, lahir di tempat yang berbeda, kami tetap berjuang untuk warna yang sama, ujar Jay dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini benar-benar mencerminkan jiwa kepemimpinan Jay Itzes. Ia bukan hanya seorang pemain berbakat, tetapi juga sosok yang mampu membakar semangat rekan-rekannya. Jay menyadari bahwa Timnas Indonesia saat ini sedang dalam misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ia meminta para pemain baru untuk segera beradaptasi dan memberikan yang terbaik di lapangan. Tidak hanya memberikan pesan kepada rekan barunya, Jay Itzes juga memberikan apresiasi kepada PSSI yang telah bekerja keras dalam membangun Timnas Indonesia. Menurutnya, langkah PSSI dalam mendatangkan pemain berkualitas dari Eropa adalah keputusan yang sangat tepat. Federasi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mendatangkan pemain-pemain baru.
Ini sangat penting. Bermain untuk Indonesia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga soal keluarga, soal kebanggaan. Saya juga merasakan hal itu, ujar Jay. Keempat pemain baru ini memang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa yang akan sangat membantu meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Emil Audero misalnya adalah kiper yang sudah berpengalaman di Serie A Italia, sementara Joey Pelupes dan Ole Romani juga memiliki jam terbang yang cukup di Eropa. Laga melawan Australia akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Jay Itzes memastikan bahwa tim sudah melakukan persiapan dengan sangat baik. Bahkan, ia menyebut bahwa keempat pemain baru sudah mulai menyatu dengan tim meskipun baru beberapa hari bergabung. Saya rasa mereka sudah terintegrasi dengan sangat baik dalam grup. Saya rasa suasana dalam grup juga sangat baik, tutup Jay. Dengan kepemimpinan Jay Itzes dan tambahan kekuatan dari 4 pemain naturalisasi ini, apakah timnas Indonesia bisa mengejutkan Australia dan meraih hasil positif? Bagaimana menurut kalian, apakah Jay Itzes memang layak menjadi kapten timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.